Haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapa sumber kekal di dalam kehidupan kami yang menganugerahkan kami segala yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan penghiburan dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami perbuat di luar firman Tuhan itu sia-sia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dia perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, kekasih Tuhan yang diberkati. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-16, yaitu hikmat yang benar. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia yang sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apakah yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, sederhananya ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan ini, saya mencapai satu kesimpulan bahwa hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan itu adalah pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus tidak dapat diterima oleh manusia duniawi. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh manusia duniawi, karena hal-hal rohani baginya adalah suatu kebodohan. Bagaimana mungkin orang yang kehidupannya tiap hari pergi ke diskotik, tiap hari merokok, tiap hari dia hidup senang-senang, berpesta pora, dia dapat memahami kehidupan iman untuk hidup kudus dalam Tuhan? Tentu dia tidak bisa memahami bahwa di dalam kekudusan ada kuasa, ada damai sejahtera. Di dalam kelahiran baru, setiap orang yang mengalami kelahiran baru, dia dapat melihat kerajaan Allah, bahkan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi manusia duniawi yang masih terikat dengan hawa nafsu, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya pada kuasa penghakiman, yang tidak
tidak percaya pada pengampunan, yang tidak tahu apa itu pertobatan, tidak bisa menerima perkara-perkara dari Tuhan. Orang yang lahir baru, mereka yang bisa menilai perkara-perkara rohani. Itu sebabnya saudara, ada pikiran rohani, pikiran jasmani, perbuatan daging, perbuatan roh, pikiran dari roh, pikiran dari daging. Itu semua saudara, orang yang hidup oleh iman akan hidup oleh percayanya, dan dia hidup di dalam kehidupan rohani. Orang yang memiliki manusia keduniawian tidak bisa mengerti apa itu kekudusan, apa itu berdoa dan berpuasa, apa itu menyembah Tuhan. Itu nggak masuk di dalam pikiran mereka. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, perhatikan pada pagi hari ini penilaian secara rohani. Saudara, perhatikan komunitas Anda, di mana engkau berdiri, di mana engkau duduk dan berdiam diri di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara, jangan duduk di tengah kumpulan kaum pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Saudara, dan jangan saudara itu selalu memikirkan hal-hal yang dari dunia, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jangan duduk di tengah kumpulan kaum pencemooh, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Karena mereka tidak memahami perkara rohani. Makanya ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Yang terkecil di dunia ini adalah yang terbesar di dalam kerajaannya. Saudara, mereka yang bau-bau daging itu tidak dapat memahami perkara rohani. Jadi bagaimana saudara? Dapatkah kita bermegah oleh karena pengetahuan, oleh karena hikmat yang kita miliki? Tetapi sesungguhnya biarlah kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, roh yang berasal, tapi roh yang berasal dari Allah. Sebab kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, kalau saudara tidak menerima roh daripada Allah, berarti saudara hidup di dalam roh-roh dunia. Kalau saudara menjadi manusia duniawi, saudara tidak berasal dari roh Allah, makanya pekerjaan-pekerjaan roh adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, sementara dia tidak dinilai oleh orang lain. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam Tuhan, dia mengetahui hal yang baik, hal yang tidak baik. Orang yang hidup di dalam Tuhan menilai segala sesuatu menurut cara pandangnya Tuhan. Mengetahui pikiran Tuhan, nasihat Tuhan ada padanya, dan dia memiliki pikiran Kristus. Saudara, sekarang apa manfaatnya bagi kita? Bermanfaat bukan untuk memegahkan diri untuk kesombongan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat Tuhan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan sesungguhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab orang dunia menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Ya, mereka tidak mau menerima pengampunan, mereka tidak mau menerima keselamatan, dan dengan tubuh mereka sudah menghina kekudusan daripada Tuhan dan tidak mau ditebus di dalam tubuh yang dikuduskan dalam Tuhan. Tapi perhatikan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ini ayat emas, ayat favorit. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa saudara? Sesuatu yang merupakan rahasia, yang tidak pernah dilihat mata, didengar, dan tidak timbul dalam hati, itu hal-hal yang tersembunyi yang ada di kerajaan Allah, yang disediakan bagi orang yang percaya pada Dia. The message is bahwa kalau takut akan Tuhan ada padamu, hikmat dari Tuhan diberikan kepadamu, engkau memiliki roh, bukan roh dunia, tapi engkau memiliki pikiran Allah, pikiran Kristus yang dapat menilai segala sesuatu, bukan untuk dibanggakan, tetapi segala sesuatu untuk kembali pada kemuliaan salib Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh,
Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan keadaanmu. Biarlah engkau bukan manusia duniawi, biarlah engkau bukan manusia daging, biarlah engkau memiliki pikiran Kristus, biarlah engkau memiliki roh Allah yang diam di dalam engkau, menyelidiki segala sesuatu, riset, research, ya, untuk apapun juga, dan kemudian menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, apa manfaat hikmat? Saudara, apa itu hikmat? Hikmat dapat diartikan kemampuan untuk memahami, ya, untuk mengerti. Lalu dengan pengertian itu, pengetahuan itu diterapkan dengan cara yang benar. Saudara, dalam Alkitab kita menemukan tentang hikmat di dalam Amsal 4 ayat 7, hikmat adalah yang utama. Karena itu perolehlah hikmat, dan segala yang kau miliki perolehlah pengertian. Jadi betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Saudara, hikmat itu adalah cara untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup. Kalau saudara mau memiliki banyak hikmat, first of all adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu kemampuan untuk memahami, berpikir, merenungkan, berfilosofi. Lalu kemudian dengan pikiran dan kepintaran itu, terapkan pengetahuan itu dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan memanfaatkan hikmat dengan berhikmat, lalu kita melakukan hal-hal yang tercela. Tetapi hikmat itu adalah sesuatu di dalam hati nurani kita yang mampu mempertimbangkan yang baik dan yang jahat, kemudian punya hikmat dan pengetahuan untuk memilih, untuk hidup di dalam kehidupan yang memiliki perkenanan daripada Tuhan. Perolehlah pengertian. Hikmat itu bagi orang-orang yang makin tumbuh dewasa itu makin bijaksana, karena makin bertambah-tambah hikmatnya, tahu memilah apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, bijaksana terhadap yang baik, dan jauhilah apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara, hikmat menghindarkan kita dari celah, hikmat menghindarkan kita dari persoalan, hikmat menghindarkan kita dari masalah. Mengapa ketika orang ada masalah mereka butuh nasihat? Karena di dalam nasihat ada hikmat. Di dalam hikmat ada jalan keluar. Di dalam jalan keluar ada pertolongan, keselamatan daripada Tuhan. Terjadi ketika kita mengandalkan firman Tuhan. Apa itu hikmat? Kemampuan memahami, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan untuk tinggal dalam cara yang benar. Tidak ada hikmat yang dilahirkan untuk melakukan dosa. Sumber hikmat itu dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 diajarkan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Bapa di surga, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, with generous, dan tidak membangkit-bangkitkan. Tuhan gak bilang, apa yang sudah saya kasih, saya ambil lagi. Maka hikmat itu akan diberikan kepadanya. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak dapat mengandalkan pemikiran kita sendiri, tapi harus bergantung pada Tuhan untuk mendapatkan hikmatnya. Hikmat yang benar lahir dari takut akan Tuhan. Dari manakah datangnya takut akan Tuhan? Firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga, hikmat dalam tindakan. Hikmat bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tapi juga tentang melakukan. Saudara sekedar tahu, sekedar menasihati, tapi saudara tidak melakukan, itu namanya tidak berintegritas. Memikirkan, memahami, mengetahui, dan melakukan apa yang benar, itu namanya berhikmat, bijaksana. Matius 7 ayat 24 hingga 25 begini berkata, ada orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas dasar yang kuat. Ini mengingatkan bahwa tindakan kita harus didasarkan pada hikmat yang kita peroleh dari Tuhan. Ada orang yang membangun di atas pasir, lalu datanglah angin, tofan, dan badai, dan menerpa rumah itu, dan rumah itu pun didapati roboh. Saudara, hikmat yang benar hidup berakar di dalam kekuatan, di dalam kebenaran, di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Karena kita hidup di dalam hikmat, maka kita bertindak dalam kebenaran, maka saudara, akar kita kuat, fondasi kita kokoh. Yang keempat, tantangan untuk hikmat adalah alat untuk menghadapi tantangan, ya. Dalam hidup kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Dalam situasi sulit kita perlu mencari hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi hikmat ini adalah tools, adalah alat, adalah cara, jalan keluar
Misalnya ketika kita dihadapkan pada konflik, kita perlu bijaksana dalam memilih kata-kata agar kita tidak terjerumus dengan masalah yang lebih besar, agar tidak memperburuk keadaan. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut memadamkan murka, tetapi kata-kata yang penuh hikmat membangkitkan damai. Jawaban yang lemah, jawaban yang lemah memadamkan murka, tetapi kata-kata yang penuh hikmat membangkitkan damai. Saudara, perkataan saja itu dapat menenangkan badai. Dengan perkataan saja dapat meredahkan emosi. Dengan perkataan saja yang lemah lembut dapat meredahkan pertengkaran. Oleh karena perkataan yang tidak berhikmat, perceraian terjadi, perpecahan terjadi, perseteruan terjadi. Tapi kata-kata yang penuh hikmat membangun, menguatkan, menghibur, dan penuh pengetahuan. Yang terakhir, hikmat dalam hubungan. Nah, hikmat ini sangat penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Masih ingat ketika kita belajar dari 1 Korintus 1, di situ ada perpecahan. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Semuanya punya pemikiran sendiri dan merasa role model mereka yang terbaik. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dalam Kolose 4 ayat 5 kita diajarkan untuk berlaku bijaksana terhadap orang-orang luar. Ini berarti kita gunakan hikmat itu untuk apa? Interaksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan keluarga, pekerjaan, komunitas. Kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Saudara, di dalam satu keluarga kadang imannya berbeda. Anaknya memiliki kepercayaan kepada Kristus. Orang tuanya memiliki kepercayaan kepada ilah yang lain. Dan saudara, ketika hidup berdampingan dengan semuanya itu, kita butuh yang namanya hikmat. Menjadi seorang yang penuh damai, penuh pemaaf, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak provokatif, berkata-kata dengan tidak menjadi troublemaker. Saudara, dengan hikmat, orang dapat memikirkan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara, ketika Yesus ada di Yerusalem, banyak orang yang marah dengan dia. Tetapi dia tidak menghadapi dengan cara yang kasar. Dia tidak menghadapi dengan menunjukkan tinjunya. Dia tidak menghadapi dengan kemarahan, tapi dengan penuh hikmat, dengan kata-kata. Dan kata-kata itu menusuk sampai ke dalam dan membuat mereka mikir tentang Tuhan, kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, hikmat itu penting. Hikmat itu sumber pengetahuan. Dan kalau kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kebenaran, hikmat itu dapat menyelesaikan banyak persoalan. Hikmat itu dapat menyelesaikan konflik. Hikmat itu bermanfaat dalam hubungan. Dan hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Kiranya hikmat dari Tuhan menyertai kita. Ingat saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita bukan orang-orang duniawi sebab manusia duniawi menganggap satu kebodohan tentang salib. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, mereka memiliki pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus menyertai, memimpin, membimbing dimanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Biarlah kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak duduk di tengah kumpulan kaum pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga hikmat dan takut akan Tuhan ada pada kami. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dibuat berhasil, beruntung, sukses, dan berhasil dalam hubungan. Dan kami mengalami keberkatan yang luar biasa. Tuhan mengampuni kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Dijauhkan dari roh maut, roh kecelakaan, dijauhkan dari pikiran duniawi, tetapi biarlah kami memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, kami percaya Engkau menyediakan. Kami percaya berkat Tuhan tersedia, perkataan mengandung kuasa, agar kami hidup dalam berkat-berkat yang spesial. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Happy weekend and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.